landasan pendidikan ini adalah yang utama. Iya, iya. Wajib bapak dan ibu itu paling hanya nyanguin. Iya benar. Nggak perlu sampai mikirin SPP. Iya, nggak betul, perlu betul. mikirkan ijazah. Iya. Saya sampaikan ke masyarakat, Malang, Kabupaten Malang ini potensinya besar sekali. Baik, selamat siang Tribuners sekalian. Kita kembali lagi dalam episode kali ini Mata Lokal Memilih. Bersama Sam Haji Mujiono SIP MPD MIC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bisa disapa sekalian, Mbah, untuk Tribuners sekalian yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Tribun beserta sahabat-sahabat, saudara-saudara saya semuanya di Dapil Malang Raya, khususnya Jawa Timur pada umumnya. Oke. Salam sehat selalu. Oke, sehat selalu. Baik, Sam Mujiono ya. Siap. Seperti yang dikenal publik di Malang Raya ya. Boleh, kalau boleh tahu bisa di-spill sedikit atau mungkin banyak juga, Sam. Siapa sih sebenarnya Sam Mujiono ini? Dan sekarang lagi berjuang di kontestasi apa kalau boleh tahu? Siap. Bisa di-share. Oke, terima kasih. Banyak sahabat-sahabat saya, khusus di Malang Raya ini, memang terkenal tuh Sam Mujiono. Kadang-kadang lebih panggil Mas Mujiono, gitu. Saya asli kelahiran Malang. Malang. Ya, saya kelahiran Kabupaten Malang, tepatnya di Poncokusumo. Oh, Poncokusumo. Desa Pajaran. Desa Pajaran. Jadi nyelempit di sana. Nah, orang pinggiran. ya, SD di Pajaran, Ya. saya SMP di Tumpang. Oke. SMA di Tumpang, S1 saya di Jakarta, S2 saya di Kalimantan Timur. Oh, Nah, nih. jauh sekali Ya, perantauannya. Siap. Oke. Nah, dan saya sebelum saya nih kronologis, siapa sih Mujiono Boleh. sebenarnya? Siapa sih Sam Mujiono ini? Oke. Saya pernah menjabat sebagai ketua DPRD di Kalimantan Timur. Ketua DPRD. Ya, alhamdulillah saya di sana sempat 2 periode. Oke. Dan saya juga sebagai ketua asosiasi DPRD se-Indonesia yang ada di Jakarta. Oke. Ya kan? Bangga orang Malang, daerah Bisa Pajaran tembus ke sana bisa Senayan tembus ya? ya, Senayan. di Jakarta. Di Ketua Jakarta, asosiasi DPRD se-Indonesia yang dari Jakarta oke. itu saya gitu. Alhamdulillah sana. Oke. Nah, ini. Dan saat ini sedang berjuang untuk ini ya, pemilu legislatif Siap. di Dapil 5 Malang Raya. Dapil 5 Malang Raya. Fraksi PAN. Fraksi PAN. Partai Amanat Nasional. Ya. Oke. Selain lebih dikenal sebagai anak lokal, orang lokal Arema yang lahir dan besar di Malang, lalu juga banyak juga berjuang di daerah-daerah lain ya, terutama di Kalimantan dan Timur. Kalau boleh tahu, selain menggeluti dunia legislatif, mungkin bisa dijelaskan perihal pengalaman lain, Sam, tentang usaha apa yang digeluti atau mungkin pengalaman mengajar, karena kan kalau boleh saya dengar, Sam Mujiono adalah sosok yang banyak concern di bidang pendidikan ya. Betul. Ya. Monggo. Saya saat saya masih kuliah. Saya masih kuliah itu pernah jadi guru. Oke. Sudah jadi guru di Wates Poncokusumo. Telepon juga. Ya, guru SMP saat itu ya. Terus merantau saya di Pertamina. Alhamdulillah di Pertamina saya 11 tahun. Oh, 11 tahun. Udah lama sekali. Ya, 11 tahun di bidang HRD, di bidang diklat. Oh. Di bidang diklat. Pendidikan dan pelatihan ya waktu itu. Banyak kadang-kadang usia-usia bapak-bapak, saudara-saudara ibu yang mendekati pensiun, biasanya kita adakan pelatihan-pelatihan. Iya, nah, benar. itu saya melatih dulu beliau-beliaunya sebelum saya menjabat. Nah, setelah itu saya selain saya memang pengalaman di bidang dewan, legislasi dan sebagainya, saya juga pengusaha. Oh. Saya pengusaha batu bara, pengusaha properti juga gitu. Wah, lengkap sekali nih Ya, saudara-saudara. bahkan sekarang boleh dilihatin. Saya mendirikan perumahan syariah di mana itu tepatnya? Samarinda. Oh. Samarinda. Ya, Samarinda dengan tidak menggunakan bank sama sekali. Oke. Berjalan sampai sekarang. Konsepnya full Masih syariah ya. Full syariah, tidak menggunakan uang bank. Jadi barangkali ada yang
ngambil rumah, tetapi tidak mampu bayar lagi lanjutin, uang dikembalikan full 100%. Itu juga kita lakukan. Itu sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang masih berjalan. Berjalan. Satu lini bisnisnya. Ya, betul. Oke, karena kita ngomongin juga sebagai Sam Mujiono sebagai caleg ya, tentunya setiap calon itu pasti memiliki latar belakang perjuangan mereka. Kalau boleh tahu bisa disebutkan nih Sam, kira-kira apa sih yang menjadi fokus Sam Mujiono sehingga kembali untuk pengen maju lagi sebagai anggota DPR RI? Apa yang keresahan utama yang dipikirkan dari Sam Mujiono itu apa? Ya, boleh. Jadi saya saat jabat ketua DPRD, itu saya punya program, bahkan Bupati saat itu apresiasi. Ya, saya kepingin daerah-daerah itu berpendidikannya gratis sebelum muncul Undang-Undang Sikdiknas. Ternyata pada saat itu tahun 2004 itu keluarlah Undang-Undang Sikdiknas bahwa sekolahan itu SD, SMP, pendidikan dasar kan 12 tahun sekarang ini. SMA itu gratis gitu. Sebelum itu keluar, saya sebagai ketua DPRD bersama Bupati, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita gratiskan sampai sekarang. Dipakai sama bupati, wakil bupati, kebetulan sekarang bupati sekarang di sana itu anak buah saya. Jadi wakil bupatinya itu murid saya. Nah, karena saya selain dulu sebagai Pertamina juga saya punya yayasan di Kalimantan Timur. Saya berkecimpung di dunia pendidikan juga. Saya pernah jadi guru SD pernah, guru SMP pernah, SMA juga pernah. Saya sebagai dosen terakhir juga, jadi dosen terbang. Selain saya di Pertamina, saya juga dipakai untuk sebagai dosen. Jadi, gitu. Itulah saya kenapa konsen di dunia pendidikan. Lah, saya ingin, saya udah keliling Malang Raya ini, ya keliling Malang Raya. Bapak saya adalah seorang tentara, seorang tentara yang tidak tinggi pangkatnya, tapi saya sekarang dipercaya. Oleh jajaran anak-anak tentara sampai dari Jakarta DPP. Saya sekarang juga sebagai ketua asosiasi, ketua himpunan putra putri angkatan darat Jawa Timur. Sebagai ketuanya saya ketuanya, ketua Jawa Timur. Nah, saya keliling juga di sana. Ternyata di Malang ini masih banyaknya sekolahan-sekolahan yang masih bayar, ya kan? Iya, benar-benar. Padahal dijamin pemerintah. Guru-guru saya fokus juga pada guru PAUD. Ya, guru PAUD setiap saya temuin untuk hidup layak. Lah, saya kepingin ini. Guru PAUD hidup layak, guru honor hidup layak. Dai yang ketemu saya, Dai Malang Raya itu gajinya hanya 10 bulan sekali 500.000. 500.000. Itu untuk bertahan hidup sepertinya nggak cukup. Inilah saya. Ya, selain saya untuk dunia pendidikan ini saya kepingin, memang dalam hati saya dan sumpah saya kepingin dunia pendidikan wis waktu nih Indonesia ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Betul. Kalau nggak dimulai dari sini, landasan pendidikan ini adalah yang utama. Wajib Bapak dan Ibu itu paling hanya nyanguin. Nggak perlu sampai mikirin SPP, nggak perlu mikirkan ijazah. Saya keliling juga ada. Benar. Sampai orang-orang itu, Pak, Sam, Bah, saya nggak bisa ngambil ijazah anak saya. Ini real. Kenapa saya nggak bisa bayar SPP? Masih terjadi itu. Nah, ini aku nggak, Bu. Ya untung alhamdulillah yang ketemu itu langsung besok diambil. Tim saya langsung beserta orang tuanya ngambil. Itu ada yang SMP, ada yang SMA. Kita bantuin semuanya. Nah, ingin saya orang Malang yang asli Malang ini kepingin bagaimana Malang Raya ini kita wujudkan. Saya mampu di sini. Masa saya bisa bangun daerah lain, daerah saya kelahiran saya sendiri nggak bisa bangun. Ini baru dunia pendidikan. Belum lagi pengangguran. Betul. Pengangguran banyak sekali. Banyak teman-teman kita yang ngeluh sekitarnya adalah banyak-banyak perusahaan. Ternyata mereka juga nggak dipakai, nggak bisa kerja. Betul, Pak. Ya kan? Mereka kena dampak lingkungan, kena debu, tapi nggak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah yang harus saya munculkan. Apa misalnya? Saya sampaikan ke masyarakat. Malang, Kabupaten Malang ini potensinya besar sekali. Kita bicara aja yang di atas tanah saja. Di atas tanah ini banyak mulai hamparan singkong, ya kan? Singkong itu banyak sekali. Komoditasnya. Juga. Kita bicara singkong dulu. Ya kan? Bukan hanya untuk keripik dan tepung tapioka. Singkong ini. Ini udah biasa komoditas Indonesia. Singkong ini bisa jadi bahan etanol yang kualitas ekspor. Saya baru tahu ternyata etanol bisa dibuat dari singkong ya, Pak.
dari jagung bisa. Oh. Ya, jagung bisa. Oke. Nanti bicara jagung. Ini singkong yang banyak terhampar di mana-mana. Iya, Ya kan? benar. Dan ini produksi Malang. Kenapa tidak bisa ada industri yang besar di Malang? Sehingga kalau ada industri yang besar di Malang, maka akan muncullah penyerapan tenaga kerja. Ya. Nah, sebelum pejabat-pejabat bapak-bapak pemerintah memberikan izin untuk industri, memberikan izin untuk pabrik-pabrik berdiri, ada komitmen. Itu juga yang menjadi permasalahan di Kabupaten Malang atau mungkin daerah lain ya, Sam. Karena saya juga pernah melakukan riset di daerah Kabupaten Malang, ternyata juga demikian. Pabrik-pabrik industri yang berdiri di daerah kabupaten itu sedikit sekali atas upaya ini menyerap tenaga kerja lokal. Iya, ini yang harusnya diawali. Saya di sana juga gitu juga menciptakan banyak di sana sawit, banyak di sana batu bara. Kita bikin. Masuk Kalimantan bisa ini daerah sini nggak bisa. Malang dengan sumber daya manusianya handal. Iya, betul. Ya kan saya dulu dari HRD, ya kan? HRD siapa ini? Dari Brawijaya, dari mana? Dari UMM. Potensi sumber daya manusia handal di Malang ini. Iya, betul. Jadi ada komitmen. Saya dulu setiap ada industri, setiap ada pabrik yang berdiri tanda tangani dulu oleh pemerintah. Hei bapak-bapak, jika Bapak mau menanamkan investasi di sini, ya, saya beri kemudahan dengan catatan 80% wajib mengambil karyawan tenaga lokal yang ada di seputar ini. Iya. Kurang pengangguran, Mas. Betul. Kurang. Iya. Tapi memang dari awal, jangan begitu ada investasi wani biro lah. Ya kan? Itu mungkin kendala juga ya bagi investor atau pengusaha. Kadang juga banyak keluhan, Sam. Begini, karena Pak Jokowi selaku presiden selalu bilang bahwa come to my country, you invest your money here. Terus, tapi di sisi lain di lapangan banyak sekali izin-izin yang hanya sebatas ke dalam formalitas tertulis saja. Bagaimana Sam Mujiono menanggapi hal itu juga? Investor, itu bukan nilainya puluhan miliar, ratusan bahkan triliun yang akan investasi. Maka berilah kemudahan sebuah orang investor itu. Dua aja sebetulnya yang diminta para investor itu. Karena saya juga pengusaha, gitu kan? Berhubung hanya dua aja. Satu, beri kemudahan perizinan. Kalau perlu, misalnya lahan dibantuin dengan yang standar harga. Yang kedua, kepastian hukum. Kalau masyarakat sekitarnya sudah diakomodir oleh perusahaan, diakomodir oleh industri, maka kepastian hukum untuk apa sih? Banyak demo. Iya, betul. Ya kan? Kalau masyarakatnya diakomodir, nggak akan ada demo. Percaya itu. Ya? Iya. Nah, ini yang harus betul-betul diutamakan sehingga betul-betul akan bagaimana kesejahteraan masyarakat ini akan terangkat. Pendidikannya wis gratis, masyarakatnya bekerja. Di mana masyarakat itu banyak pengangguran, disitulah kriminalitas tinggi. Berarti bisa sedikit disimpulkan ya, awalnya dari sebuah kriminalitas adalah penyebabnya tingkat SDM yang kurang tinggi, tingkat pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi. SDM belum tentu. Kadang-kadang banyak orang bicara SDM, banyak orang SD kaya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Banyak profesor, banyak pendidikan tinggi, nganggur. Artinya tingkat SDM, ya kan? Tingkat SDM. Ya. Nah, ini yang harus ini kan. Nah, SDM itu terbawa oleh pada saat manusia itu lahir. Iya, benar. Itu SDM, IQ udah terbawa ke sana. Tetapi pola pikir beda dari latar belakang pendidikan, gitu. Seorang SD, seorang lulusan SMP, lulusan SMA, seorang profesor akan beda cara memandang cara mandangnya. Kalau orang kadang-kadang bicara ini HP, hanya seorang, ya betul HP Pak. Tapi kalau seorang profesor itu HP manfaatnya, aplikasinya apa, nah itu beda cara memandangnya. Tapi sumber daya manusia belum tentu. Betul. Orang yang nggak sekolah itu banyak yang kaya, nah, ya banyak karena memang sudah lainnya. Sumber daya manusianya udah terbawa. Apalagi orang ini memang hebat dari lahir, ditunjang dengan pendidikan. Wah, inilah andalan-andalan bangsa. Bangsa akan maju, bangsa akan kuat di mana tulang punggung bangsa adalah pemuda. Apalagi didukung dengan infrastruktur bisnis yang bagus, kepastian hukum tadi ya, Sam. Kepastian hukum itu utama.
ya kan? Sehingga kuranglah pengangguran. Kalau ada pabrik aja, ada industri aja, kiri kanan jalan itu, Iya betul. ya. Kiri kanan jalan itu orang jualan nasi goreng, sembako laris kabeh 24 jam kalau bikin 3 shift. Iya benar. Dampak ekonomi naik, Iya. pengangguran kurang, Berkurang. iya kan? Apa sekarang? Tinggal kita. Tinggal kita. Makanya saya sering kadang-kadang berdoa, ya Allah, tahun 2024 itu mudah-mudahan dapat pemimpin-pemimpin yang amanah, yang Iya, betul-betul mengedepankan rakyat, Betul, betul. yang betul-betul memang ingat kepada rakyatnya. Ojo kantong tok. Nah, ya. Betul itu. Nah, sekarang ketika ngomongin proyeksi janji seperti ini ya Pak Sam, kita tentu setiap calon legislatif itu punya program yang eksklusif ya, yang tentu kita merasakan keresahan dari masyarakat, kita akhirnya mengakumulasi sehingga kita membuat program. Nah, ketika nih Sam Mujiono misal nanti terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil 5 Malang Raya ya, kira-kira concern utama apa yang ingin Sam Mujiono bawa ke Gedung Senayan nanti, terutama mungkin program atau mungkin usulan yang sangat spesifik di daerah Malang Raya atau Jawa Timur? Boleh, ya. Jadi karena ini kontestan, Oke. ya kan? Ini pilihan, ya kan? Kontestan tuh semua banyak janji, semua bisa punya janji, semua punya Semua program, berjanji. semua punya program, ya kan? Wes semuanya, pokoknya nanti kalau aku jadi, aku akan begini. Oke. Sudah berpuluhan tahun, Betul. puluhan tahun. Mereka kalau sudah lali, ya kan? Lali. Saya orang Malang bisa jadi ketua DPRD di sana, Iya. daerah orang. Kalau saya tidak komitmen, nggak akan mungkin jadi ketua asosiasi DPRD se-Indonesia, Iya. ya kan? Nah, banyak orang yang mau itu. Ini apa yang saya ucapkan harus saya lakukan. Yes. Salah satunya adalah dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Oke. Ya, ini adalah andalan saya. Ya, jadi pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satu contoh yang saya upayakan, Malang ini banyaknya adanya perhutani. Oke, ya wilayah Daerah perhutanan pemilihan ya. itu banyak perhutani situ. Nah, sahabat-sahabat kita di sana berkebun kadang-kadang bingung. Yes. Ada munculkan sekarang sertifikasi, Iya betul ya itu. kan? Sertifikasi oleh PTSL. Nah, Betul. Saya ternyata juga di salah satu pendaftarnya. ada kuota. Iya. Saya sudah mengadakan walaupun belum jadi DPR RI karena saya juga dekat sama teman-teman kementerian. Saya udah ngadakan rapat dengan Kementerian BPN. Sam dengan Mujiono Pak Wamen. termasuk salah satu pelopor pembentuk PTSL itu. Ya. Nah, itu kita akomodir sekarang. Nggak usah nunggu kuota itu kalau nggak dapat. Kan kuota ini kan dari kabupaten. Iya. Kita dapat masukkan melalui anggaran Kementerian Tata ruang gitu ya. Kementerian BPN. Iya, iya. Ada dananya itu, Ada gitu. dananya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir itu. Itu salah satu kita. Iya. Saya belum jadi DPR RI sudah melakukan. Apalagi saya jadi, yang saya sampaikan, Iya, iya. yang saya sampaikan termasuk pendidikan, PAUD, honor-honor itu, Oke. ya kita maksimalkan, Hmm. ya kan? Nah, termasuk saya sekarang sebagai pembina Poros Nusantara di Jakarta di DPP sana. Banyak sekali nih Ya. organisasi yang dipimpin. Ya gitu ya. Saya di sini saya kenapa bentuk ke sana supaya link kepentingan masyarakat Malang ini betul-betul bisa saya mengakomodir. Orang baik ngomong tok lah. Iya, benar, Pak. Itu banyak orang yang pinter. Tapi implementasinya piye? Menjalankannya gimana? Iya. Semua program banyak orang buat program. Apalagi caleg, pinter-pinter kabeh. Iya, iya. Pak. Cuman bagaimana implementasinya? Ini baru bicara nasional. Anggaran-anggaran banyak sekali. Sampaikah kepada rakyat kita? Ya kan? Itu benar. Walau sudah mau kampanye, udah uang rakyat kembali kepada rakyat apa? Pupuk aja susah. Iya, Ya, itu. pupuk susah. Itu realita. Saya ketemu. Bah, gimana? Sam, gimana? Pupuk yang namanya subsidi itu nggak dapat. Yang nggak subsidi itu cari susah. Iya, benar. Saya udah nelusurin. Saya sudah melakukan hal itu. Apa itu yang salah dari proses penyeberluasan pupuk? Ada sistem, ada beberapa hal. Oke. Makanya
Pak Presiden kemarin juga karena kita di poros sana sedang membangun pupuk yang ada di sana ditingkatkan. Nah, kita dicari lagi ini meetnya. Saya kemarin juga sudah ngadakan rencana pupuk di Kalimantan Timur. Kita akan mob di Jawa Timur sini sehingga Malang Raya insya Allah mudah-mudahan terpenuhi. Gitu. Amin. Ya gitu. Udah kita lakukan itu. Jadi nggak ngomong, harus kita lakukan, harus bisa gitu. Ya. Iya betul. Oke. Terus kalau gini Sam, sorry. Sekarang pemilih dari golongan pemuda itu sangat mayoritas, boleh dibilang hampir 60% lebih ya, yang terbagi ke dalam golongan milenial dan Gen Z. Menurut Sam Mujiono sendiri, bagaimana sih partisipasi pemuda untuk perihal politik ini ya? Terutama dari entah itu kontestasinya atau dari pemilihnya. Apa yang ada di pikiran dari Sam Mujiono mengenai pemuda? Pemuda ini hampir menempatin kalangan milenial nih kan, lebih besar daripada golongan yang baby boomer ya, Gen X, baby boomer. Golongan Z dan golongan yang bawah ini milenial ini paling banyak mayoritasnya. Makanya kita ngadakan pendekatan hal itu. Itu apa yang harus dilakukan? Pendidikan, UMKM. Saya dekat sama Pak Menteri Perdagangan. Pak Menteri itu ingin ada tumbuh kembangnya sebuah usaha dari kalangan pemuda. Maka ada bantuan dari Kemendak itu saat itu per pemuda bikin kelompok, bikin tempat akan dibantu 40 juta. Program Kementerian Perdagangan ini. Setiap kelompok usaha. Iya. Kenapa? Kok dibikin kelompok-kelompok? Kok nggak per orang? Takut. Wih dibantu mau dipakai beli sepeda motor. Jatuhnya ya, ke konsumtif. bantu dipakai yang lain. Ini nggak jalan program negara ini. Negara ini udah ngucurkan dana ratusan triliun. Iya benar-benar. Ya kan. Terakhir begini ini, kalau kita lihat nanti UUDP, Silva dari Kementerian ratusan triliun itu nggak terpakai. Kenapa hal ini kok nggak terpakai? Nggak mungkin Pak Menteri itu turun langsung tahu. Ya kan? Nggak mungkin Pak Dirjen tahu langsung ke bawah. Nah inilah tugasnya pemerintah daerah beserta DPR-DPR-nya. DPR RI ada, DPR di kota kabupaten ada, sehingga menyampaikan, oh di sana ke Menteri Perkebunan ada bantuan-bantuan bibit. Banyak Mas, banyak bantuan-bantuan itu. Cuman kita yang kadang-kadang nggak nyampe ke bawah, sehingga masyarakat kita di bawah nggak ngerti. Ya. Banyak yang belum tahu. Padahal dana besar sekali. Pemerintah itu mengakomodir. Nah, putus di tengah jalan sampai ke bawah. Akhirnya apa? Rakyat merasa tidak pernah mendapatkan apa-apa. Padahal dana besar. Kenapa? Karena ada putus di tengah jalan. Nah, inilah harapannya mudah-mudahan 2024 ini mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, yang bisa mengakomodir. Nggak ada muncul lagi kesulitan. Ya kan? Nggak ada muncul lagi kesulitan masalah pupuk, bibit, ya kan? Apalagi masalah nggak bisa makan. Wajib loh. Saya ada Mas di Kota Malang ini. Di Kota Malang. Kota Malang ada keluarga datang di dalam forum histeris untuk makan besok nggak ada, sampai nggak adakan KTP untuk beli beras. Akhirnya saya bantuin untuk usaha, bukan untuk beli beras loh Bu, Pak. Ini untuk bagaimana modal Bapak untuk usaha. Alhamdulillah bisa walaupun jalan sedikit-sedikit sampai ngadakan KTP. Ini terjadi. Baru 1-2 yang saya ketemuin. Kalau betul-betul kita keliling Malang Raya berarti kan banyak ini. Banyak sekali. Banyak gitu. Mudah-mudahan ini harus hilang. Iya benar. Harus hilang. Ada dana BLT. Ada dana sosial, ya kan? Banyak semua dari kementerian. Cuman pertanyaannya nyampe enggak ke saudara-saudara kita? Ini nyampe tapi sudah 100%. Nah, kalau nyampe enggak akan ada terjadi, enggak bisa beli beras. Ternyata masih ada yang enggak nyampe. Nah, ini yang total masalahnya. Itu. Iya. Menarik sekali. Mungkin satu lagi Sam, menurut saya. Karena kan ini ya, karena para wakil rakyat yang duduk di Senayan otomatis kan bisa disebut sebagai wakil rakyat. Tapi selama ini yang dirasakan oleh rakyat adalah anggota DPR, DPRD sing teko ya 5 tahun sekali. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Betul. Kira-kira apa nih nanti kalau Sam Mujiono terpilih, terutama untuk proses partisipasi aspirasi rakyat ya, Sam. Apa yang akan membedakan Sam Mujiono dengan para caleg-caleg lainnya nanti, terutama proses itu tadi, penyerapan aspirasi. Itulah saya hadir.
di Malang Raya ini. Karena saya kepingin sebagai contoh nantinya. Ya, banyaknya caleg-caleg ini, apalagi khusus DPR RI. Bapak-bapak saudara kita yang di bawah pernah ketemu mereka? Iya. Gak ketemu. Jarang sekali. Iya kan? Gak ketemu. Taunya hanya lewat partai, padahal nggak pernah ketemu. Lo nggak ketemu apa yang jadikan aspirasi? Saya setiap kelompok mulai dari angkot, mulai dari UMKM, mulai dari grup-grup, semua ada nomor HP saya. Jadi ada di dalam grup, ada Angkatan Darat, grup Angkatan Darat, ada Popabri, ada grup angkot Batu, angkot Tumpang, angkot Kota Malang, semuanya ada nomor saya, sehingga dapat komunikasi setiap saat. Nah, saya turun misalnya kayak ke Bantur, di Bantur ada grup saya. Poncosumo ada grup saya. HP tahu sendiri, tidak akan mungkin bisa berubah. Nah, kenapa kok saya munculkan SAM? Saya ingin menjadi sahabat saudara-saudara saya semua. Allah wis ngasih cukup rezeki aku. Ya, saya kepingin bagaimana yang daerah kelahiran saya ini betul-betul ada perubahan. Semua orang bisa bicara, semua bisa, apalagi caleg wis pinter-pinter kabeh. Realita nantinya kayak apa? Boleh itu dicatat. Ya, boleh dicatat. Akan ada perubahan-perubahan yang seperti itu. Karena saya hanya untuk bagaimana saya bisa membantu, bisa menjadi contoh sahabat-sahabat saya. Itu hanya kepingin jadi DPR RI, nggak lain. Saya udah lama nggak mau itu. Ya kan? Saya kepingin di sana gitu, ingin merubah ini, supaya betul-betul dana APBD, pokir ada, kota kabupaten, pokok pikiran rakyat yang wajib diberikan kepada rakyat yang dibawa oleh DPRD kota kabupaten dan provinsi. Setiap tahun ada. Ada sahabat-sahabat kita, misalnya, ini Pak, saya ini usaha bakso, rombongku wis rusak Pak, SAM rusak, itu bisa diambilkan dari dana pocket, nggak perlu dimasukkan APBD. Oh begitu. Ya, setiap anggota DPRD kota kabupaten itu miliaran setiap tahun. Setiap tahun. Belum DPRD provinsi, belum DPR RI. Kalau ini terakomodir nyampe kepada rakyat, nggak ada rakyat yang sampai nangis, Mas. Iya. Apakah semua bapak-bapak caleg tahu? Itu. Ya, apakah sahabat saya yang ada di bawah, di masyarakat mengerti ini? Belum tentu. Kalau tidak ada yang nyampaikan. Gitu. Ini yang waktunya. Karena program negara, program pemerintah Indonesia Emas 2045 nggak akan tercapai kalau tidak kita ini membantu kepada rakyat kita. Tujuan kita adalah bagaimana kemakmuran itu betul-betul tercapai. Adil susah. Kemakmuran, makmur. Iya, makmur itu apa? Sehat, nggak bayar. Sekolah anak nggak bayar. Tidak ada pengangguran. Pengangguran susah dibasmi 100%, tetapi minimal. Betul. Iya kan? Jalan-jalan infrastruktur enak dilewatin. Ya kan? Nah, pada saat itu pernah juga ada yang nyampaikan, Pak, ini tanah perhutani. Bagaimana kita jual wisata di Kabupaten Malang? Ada yang nyampaikan ke saya. Saya bilang perhutani itu milik Indonesia. Iya, betul. Bukan milik luar negeri. Saya mulai dari Sangatta itu melewati Taman Nasional. Taman Nasional itu miliknya dunia. Itu bisa kita minta. Bisa kita minta karena untuk apa? Kepentingan umum, kepentingan rakyat lebih besar daripada kepentingan yang lain. Itu poinnya. Bisa diberikan, apalagi hanya perhutani. Gitu. Ya. Nah. Terakhir Sam, saya ingin Sam Mujiono untuk kasih pesan kepada seluruh Tribuners ya, terutama yang nonton. Kasih pesan untuk kira-kira bagaimana sih Anda sekalian bisa menemukan dan akhirnya memilih calon-calon pemimpin, baik itu caleg ataupun kepala daerah ataupun presiden yang baik dan amanah. Makasih sahabat saya semuanya, saudara saya semuanya, khusus Malang Raya dan Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Jadi pesan saya 2024 tidak lama lagi, 14 Februari. Mari kita jaga pemilu dengan aman dan damai. Jangan saling pecah belah, jangan saling permusuhan. Itu yang pertama. Rakyat kita saya yakin sudah pintar semuanya. Seperti tak sampaikan tadi, jangan beli kucing di dalam karung.
Kalau mau diminta dicoblos, kalau mau jadi kenalono, Iya. mengenali orangnya. Kalau sudah mengenal orangnya, tahu oh ini si A si B, jangan melihat cantiknya, jangan melihat gagahnya, jangan melihat jeleknya, ya kan? Melihat apa benar yang disampaikan ini betul-betul terrealisasi. Sehingga nantinya betul-betul rakyat kita, masyarakat kita menikmati hasil daripada pemilihan umum yang setiap 5 tahun sekali. Betul. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Udah masyarakat udah cerdas semua. Mari kita songsong 2024 ini dengan damai. Masyarakat sudah bijak, termasuk pemilihan presiden. Presiden kita tahu semuanya, ada 3 presiden. Mari kita pilih dengan yang paling baik di antara yang baik. Beliau-beliau adalah putra bangsa yang baik, tapi ada satu yang terbaik untuk bangsa. Oke. Ya kan? Betul. Nah, ayo kita songsong itu, kita kedepankan itu, sehingga betul-betul nantinya presiden kita juga akan amanah, ya kan? Kan kita cari yang amanah ini. Yes. Kalau presidennya nggak amanah, diatur partai-partai, bagaimana? Itu Ya kan? yang sulit. Nah, jangan partai ikut campur, presiden ngikutin partai. Ya. Betul Ini sekali. ya, presiden harus tegak lurus untuk rakyat. Wakil presiden tegak lurus. Jangan partai masuk di sana. Oke. Kalau partai masuk di sana, kepentingan partai lebih utama daripada kepentingan rakyat. Nah, ini pesan saya. Sip. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat siang, selamat Oke, sore. sama-sama. Terima kasih Sam Mujiono atas kehadirannya di studio kami. Semoga kita bisa menjadikan negeri kita tercinta sebagai negeri yang lebih baik ke depannya setelah Amin, pemilu amin, 5 tahun amin, ini. amin. Gitu, sekian. Terima kasih Tribuners sekalian. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.